Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Beni Sastri dengan NIM 2305112600. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori dan Aspirasi Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dede Permana, SPD MPD. Di sebuah pulau es yang dingin dan luas di Samudra Antartika, hiduplah sekelompok pinguin. Di antara para pinguin itu, ada seekor pinguin muda yang bernama Pingo. Pingo terkenal karena kecerdasan dan ketangkasannya. Pingo memiliki seekor teman sesama bangsa pinguin yang bernama Pipa. Mereka berteman baik sejak kecil hingga tumbuh menjadi remaja. Pingo selalu ingin tahu tentang isi dunia dan selalu mencari cara untuk memecahkan sebuah masalah. Pingo dan Pipa sudah terkenal sebagai sahabat karib yang gemar berpetualang dan mencari tahu tentang hal yang baru. Pingo dan Pipa juga sering berdiskusi bersama pinguin lain tentang berbagai hal. Suatu hari, datanglah kabar buruk bahwa pulau es yang mereka tinggali sekarang sudah tidak aman lagi karena tercemari oleh sampah. Pinguin-pinguin lain panik dan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun, Pingo dan Pipa tidak gentar. Mereka bersama segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apa yang harus kita lakukan, Kak Pingo? Ucap Peach, seekor pinguin betina kecil. Iya, Kak. Aku takut jika kita akan kehilangan pulau es ini, di mana kita akan tinggal? Sahut pinguin lain bernama Piu. Pingo dan Pipa hanya tersenyum. Lalu Pipa berkata, "Kalian tenang saja, kami akan memikirkan bagaimana caranya agar kita semua selamat dari bencana kali ini." Kemudian Pingo menimpali, "Yap, benar. Kalian tidak perlu khawatir. Kak Pingo dan Kak Pipa akan mencari solusinya. Karena hari sudah semakin sore, sebaiknya kalian berdua pulang ke rumah masing-masing. Takutnya ibu dan ayah kalian nanti khawatir." Baik, Bos, seru Peach dan Piu bersamaan sambil melakukan pose hormat. Pingo dan Pipa hanya tersenyum melihat kedua anak pinguin itu berlari menjauhi mereka. Karena hari sudah beranjak malam, Pingo dan Pipa pulang ke rumah masing-masing untuk mengistirahatkan pikiran mereka dan kembali memikirkan solusi apa yang akan mereka ambil untuk masalah yang ada esok hari. Keesokan paginya, ketika matahari telah menunjukkan dirinya, Pingo dan Pipa kembali berkumpul untuk berdiskusi. Tidak hanya ada mereka berdua, ada 3 ekor pinguin lain, di antaranya Pina, Pilu, dan Pinpin. Jadi, apakah sudah ada solusi untuk masalah ini? Pinpin yang pertama bersuara untuk memulai percakapan mereka. Pingo terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tapi, ada sedikit keraguan di dalam hatinya untuk menyampaikan ide apa yang sedang dia pikirkan. Pilu yang melihat raut keraguan di wajah temannya pun menjadi khawatir. "Kamu kenapa, Pingo? Apakah kamu sedang sakit?" tanya Pilu. Semua tatap mata sekarang menatap ke arah Pingo dengan raut wajah kebingungan mereka. Pingo menggeleng. "Ah, tidak. Aku hanya memikirkan suatu ide, tapi masih kurang yakin dengan hal itu." "Tak perlu khawatir, Pingo. Sampaikan saja agar kita semua dapat mempertimbangkan idemu tersebut," ucap Pina. Pinguin lain pun ikut mengangguk mengiyakan. Pingo berpikir sebentar sebelum berkata, "Bagaimana kalau kita mencari pulau lain untuk kita tinggali bersama?" "Maksudmu kita bermigrasi, begitu?" tanya Pipa. Pingo mengangguk mengiyakan. "Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana cara kita membawa semua pinguin-pinguin kecil ini pindah dengan aman. Kalian tahu kan, di laut dalam sana sangat berbahaya bagi mereka. Kalau untuk itu, kita bisa pergi bersama-sama secara bergerombol dan meletakkan kawanan pinguin kecil di antara pinguin dewasa lainnya," usul Pilu. "Wah, itu ide bagus,"
Tapi, kita mau pindah kemana? Tanya Pina. Pingo berkata, kalau untuk itu, semalam aku sudah berpikir kalau aku bisa pergi berpetualang untuk mencari tempat tinggal yang baru. Penguin yang lain berpikir sejenak tentang ide yang diberikan oleh Pingo. Pipa mengangguk, kemudian berkata, aku setuju dengan ide yang diberikan oleh Pingo. Bagaimana dengan kalian? Kami setuju, ucap Pina, Pilu, dan Pimpin serentak dan semangat. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Berbeda dengan Pingo, dia pulang untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, apakah kamu siap, Pingo? Tanya Pimpin dengan sedikit nada khawatir. Pingo mengangguk dengan yakin, lalu berkata, aku siap. Saat di perjalanan dalam mencari tempat tinggal baru, Pingo bertemu dengan seekor paus biru yang sedang berenang dengan santai. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, wahai anak muda? Tanya paus biru tersebut. Hai paus biru, aku sedang mencari tempat tinggal, karena pulau tempat tinggalku sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dihuni. Beritahu Pingo. Paus biru itu mengangguk. Kalau tidak salah, di sebelah selatan dari laut ini, ada sebuah pulau es yang masih layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Jika kamu ingin, aku bisa mengantarkanmu ke sana. Wah, jika kamu tidak keberatan, aku mau, sahut Pingo dengan semangat. Mereka berenang bersama untuk menemukan pulau yang diberitahu oleh paus biru tersebut. Setelah sampai di pulau yang dimaksud oleh paus biru tadi, Pingo mengucapkan terima kasih kepada sang paus. Terima kasih paus sudah mengantarkanku. Sama-sama Pingo. Lain kali, jika kamu membutuhkan bantuanku lagi, datang saja ke tempat kita bertemu tadi, ucap si paus biru sebelum dia kembali berenang untuk mengelilingi lautan. Setelah menemukan pulau baru untuk ditinggali bersama para penguin lain, Pingo kembali ke tempat asalnya untuk memberitahu para penguin yang lain. Saat sampai di pulau tempat tinggalnya, Pingo disambut dengan gembira oleh para penguin. Dengan tidak sabar, mereka menunggu kabar gembira dari Pingo. Setelah mengumpulkan para penguin di satu tempat, Pingo mengumumkan bahwa dia sudah menemukan tempat tinggal baru untuk mereka semua. Semua penguin yang ada di sana bersorak kegirangan karena berita bahagia yang diberikan oleh Pingo. Setelah mendapat kabar gembira itu, mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap pindah ke pulau baru yang lebih bersih. Dan itulah akhir dari dongeng petualangan Pingo dalam mencari tempat tinggal baru sebagai seekor penguin yang pemberani dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.